Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kisah yang pertama tentang sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abu Bakar. Bakar ini berasal dari kata bakara yubakiru, yang artinya awal. Yang beliau itu disebutkan dengan awal-awal masuk Islam. Beliau itu telah masuk Islam awal, dalam masa yang awal. Yang sebelumnya itu nama Abu Bakar itu Abdul Ka'bah. Ini nama julukan beliau sebelum masuk Islam . Sebelum masuk Islam nama beliau Abdul Ka'bah. Yang nama ini diberikan oleh ibunda beliau yang dahulu itu anak-anak itu ketika lahir itu kalau bukan cacat meninggal. Sehingga ibunya Abu Bakar ini bernazar kalau nanti anakku itu lahir dalam keadaan normal, sempurna, nanti akan diberikan nama Abdul Ka'bah. Dihambakan diri kepada Ka'bah. Singkat cerita, lahirlah Abu Bakar dalam keadaan fisik yang alhamdulillah sempurna. Beliau memiliki fisik yang putih. Juga dalam riwayat itu disebutkan oleh Aisyah itu beliau kurus yang sampai urat-uratnya itu terlihat. Jadi beliau lahir nggak cacat, sehingga dinamakanlah Abdul Ka'bah. Namun setelah beliau masuk Islam, beliau memiliki julukan diberikan gelar nama oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, yang artinya awal-awal. Bakar itu awal masuk Islam. Jadi beliau itu paling awal masuk Islam. Ketika awal-awal itu Rasulullah mendakwakan Khadijah, istri beliau, untuk masuk Islam. Dan yang kedua itu masuk Islam adalah Abu Bakar. Yang kebetulan ini Abu Bakar ini seorang pedagang yang bertetangga ini dengan Khadijah, istri Nabi . Satu komplek, yang dimana ada satu komplek orang-orang kaya. Yang di sana tetangganya adalah Khadijah. Maka setelah Rasulullah menikahi Khadijah, sehingga mereka saling mengenal ketika Rasulullah telah tinggal di rumah Khadijah. Abu Bakar bisa kenal dengan Rasulullah SAW dan mereka menjadi sahabat. Kemudian mengapa ini Abu Bakar ini diberikan gelar Siddiq ini? Ketika Rasulullah mendakwakan, mengajak Abu Bakar ini masuk Islam, Abu Bakar diajak oleh Rasulullah masuk Islam, di mana Rasulullah menceritakan tentang Gua Hira, menceritakan tentang datangnya Jibril. Rasulullah menceritakan kepada Abu Bakar datangnya Jibril, yang dijelaskan dalam hadis Bukhari ini, di mana Rasulullah turun dari Gua Hira. Rasulullah ingin masuk dalam rumahnya, tiba-tiba datang Jibril, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa anna Jibril. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya. Ini suara yang terdengar dari langit . Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas dan dilihatlah Jibril yang hampir badannya itu memenuhi langit. Jibril itu memiliki, ini dari hadis hadis tadi riwayat Bukhari itu, Jibril itu memiliki 600 ekor sayap. 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya itu dikibaskan, dihempaskan, itu hancur bumi ini. Maka setelah itu Abu Bakar tanpa ada keraguan langsung dia mengakui itu. Inilah awal mula Siddiq . Langsung mengakui itu dan menanyakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa ini konsekuensinya? Apa tuntunanmu? Apa yang kamu ajarkan? Kemudian Rasulullah mengajarkan syahadat. Dan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun, Abu Bakar langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan itulah yang pertama, itu dari bagian dari sifat Siddiq yang langsung membenarkan apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Dia langsung membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan Siddiq yang kedua, di antara contohnya itu yang beliau itu tidak hanya ini baru beriman, ini baru masuk Islam, baru beberapa detik masuk Islam, beliau dengan penuh keyakinannya mau mempraktekkan dan menyebarkannya. Ini dia. Ini Siddiqnya Abu Bakar, yang baru saja masuk Islam langsung mengamalkannya. Baru syahadat ini dia langsung menyebar. Bahkan di antara 10 orang yang dijamin masuk surga itu, 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 orang di antaranya itu masuk Islam di tangan Abu Bakar. Siapa itu 6 orang itu? Yang pertama ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Dzarrah. Ini 6 orang yang dijamin masuk surga itu masuk Islam di tangan Abu Bakar.
Bayangkan nih, baru beberapa detik syahadat, bahkan Rasulullah diriwayatkan itu belum sampai ke rumahnya pulang, ya, Abu Bakar langsung menyebarkannya, sehingga 6 orang yang dijamin masuk surga itu masuk Islam bersama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini seorang pedagang. Kita bayangkan nih, Abu Bakar ini seorang pedagang yang rata-rata konsumennya, sebagian besar daripada konsumen itu orang-orang kafir. Ya, orang kafir Mekah. Jadi beliau tanpa rasa ragu sedikit pun, ya, tanpa takut kehilangan konsumennya, dia memeluk, yakin dengan Islam ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang menerima Islam, kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya dulu, masih banyak pertimbangannya, ragu, kecuali Abu Bakar ini. Bahkan Khadijah saja, istri Rasulullah tercinta itu, ketika ditawarkan Islam, beliau masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan yang lainnya, sahabat-sahabat lainnya juga demikian. Ada yang ragu, bahkan ada yang hari ini didakwahkan, besoknya baru datang atau lusa, baru syahadat, masuk Islam. Dan juga tidak sedikit ada yang menolak, kecuali Abu Bakar ini. Karena Abu Bakar di detik itu disampaikan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW, diajak masuk Islam, dia langsung menerima hakul yakin. Langsung dia beriman kepada Rasulullah SAW. Maka inilah Abu Bakar. Luar biasa. Yang beliau tidak hanya menerima, akan tetapi langsung mendakwahkannya, yang sebagaimana telah kita sebut tadi, 6 orang di antara penghuni surga yang dijamin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ya, itu masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Di antara keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fadailul Sahabah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih dan boleh mencintai orang secara berlebihan selain kepada Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan saja. Kemudian juga di tahun 10 Hijriah, itu di mana masjid Nabi itu berdekatan, bahkan berdempetan itu dengan rumah-rumah para sahabat. Maka Nabi memerintahkan untuk membongkar. Jadi rumah-rumah yang berdempetan ataupun rumah-rumah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi pada waktu itu, maka Rasulullah selalu bongkar. Kecuali hanya satu rumah, yaitu rumah Abu Bakar. Ya, maka dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwasanya ini artinya ada kelebihan tersendiri bagi Abu Bakar ini di mata Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah sangat mencintai beliau. Ya, bahkan bisa kita lihat sampai hari ini, sampai sekarang ini bisa kita saksikan itu di sekitaran Masjid Nabawi ada Qaukah Abu Bakar, ya. Artinya bekas rumahnya dahulu, bekas rumahnya Abu Bakar. Betapa mulianya ya Abu Bakar, orang yang sangat mencintai Rasulullah, juga dicintai sebaliknya oleh Rasulullah SAW. Maka dapat kita artikan bahwasanya ada orang-orang yang membenci, menghina, bahkan mengatakan, menuduh, memfitnah Abu Bakar, ya, sebagaimana di kalangan orang-orang Syiah yang sangat membenci ya Abu Bakar. Ini berarti mereka sama dengan halnya membenci Rasulullah SAW. Jika kita membenci Rasulullah SAW, berarti bagaimana keislaman kita? Maka dipertanyakan nih keislaman orang-orang Syiah yang membenci sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar. Bahkan mereka katakan itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu finnar, kata mereka. Na'udzubillah. Banyak sekali itu riwayat-riwayat tentang keutamaan Abu Bakar. Maka kita sebut beberapa saja pada kesempatan ini. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, ya,
di mana umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Islam adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Utsman. Dan orang yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Maka ini adalah hadis yang sahih. Orang yang paling sayang kepada umatku itu Abu Bakar. Yang paling kuat mempertahankan agama Umar. Ini keempat sahabat disebutkannya. Luar biasa. Kemudian di hadis yang lain, di mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi menyebutkan Abu Bakar dan sahabat yang lain, ya, Nabi menjamin ini, bukan sekedar menyebutkan, menjamin Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain itu di surga. Di mana hadis dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyu fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Ya, ini di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin surganya Allah SWT. Di antara tadi yang pertama yang disebutkan adalah Abu Bakar. Maka ini juga merupakan bantahan telak ini untuk orang-orang Syiah yang menuduh, yang memfitnah, yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Utsman, Umar itu di neraka. Finnar kata mereka. Bahkan juga di syahadat mereka itu melaknat itu para sahabat Rasulullah, termasuk Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Maka betapa anehnya nih orang-orang Syiah nih yang mengaku diri mereka Islam, akan tapi memusuhi para syuhada pejuang Islam, para sahabat Nabi yang mulia yang telah memperjuangkan keislaman ini sehingga dapat kita rasakan sampai saat ini. Namun mereka benci, mereka hina, mereka laknat bahkan. Dan tidak hanya itu, juga dari syariat Islam, ajaran-ajaran Islam yang mulia mereka hinakan. Mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu keinginan mereka. Naudzubillah, maka itulah Syiah laknatullah. Pernah suatu ketika terjadi, kalau kita bahasakan itu pertengkaran kecil ya di antara Abu Bakar dan Umar. Yang ini dalam riwayat sahih oleh Imam Bukhari dalam bab Al-Fadail Sahabah dari Abu Dardah. Ya, aku sedang duduk ini. Abu Dardah sedang duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang Abu Bakar dalam keadaan terburu-buru sambil dia memegang ini, ujung kainnya sampai terlihat sedikit lututnya. Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada yang sedang duduk di sana, sepertinya sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting ini. Maka Abu Bakar pun setelah mengucapkan salam, beliau berkata, wahai Rasulullah, antara aku dan Umar bin Khattab terjadi sesuatu hal yang aku terlanjur mengucapkan kata-kata yang seakan-akan itu menghinakannya. Namun kemudian aku menyesal. Lalu aku langsung meminta maaf kepadanya. Akan tetapi sepertinya Umar ini belum berkenan memaafkanku. Ya, yang namanya juga manusia ya. Ya, Abu Bakar juga manusia, beliau pernah salah. Ya, namun telah diampuni oleh Allah. Dengan sidiknya langsung dia meminta maaf. Dia tahu salah, mengaku dirinya salah. Langsung dia meminta maaf. Ya, kita bagaimana ini? Bahkan kita salah pun ya, kita seolah-olah benar. Tapi Abu Bakar ketika dia salah, dia langsung minta maaf. Ya. Setelah Abu Bakar minta maaf, ternyata Umar belum berkenan memaafkan. Sehingga aku datang ke sini ya Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun bersabda, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Pasti Allah telah mengampunimu wahai Abu Bakar. Allah telah mengampunimu. Nabi mengulang ini sampai 3 kali. Sampai setelah itu ya, tiba-tiba Umar pun menyesal. Karena yang namanya Abu Bakar memang salah, tapi
beliau dengan hati yang tulus telah meminta maaf, tapi Umar belum bisa memaafkannya. Dan Umar pun menyesal. Ketika Umar menyesal, Umar pun mendatangi Abu Bakar. Mendatangi Abu Bakar yang kebetulan di sana ada Rasulullah. Abu Bakar sedang bersama Rasulullah. Dan ketika Umar datang, tiba-tiba wajah Nabi itu berubah. Merah. Berubah keadaan marah. Marah kepada Umar. Sampai-sampai, kita bayangkan ini sidiknya Abu Bakar. Adab beliau yang luar biasa. Akhlak yang mulia. Sampai-sampai Abu Bakar beliau tunduk kepada Rasulullah. Berlutut di hadapan Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, aku yang salah ya Rasulullah. Karena Nabi kan marah kepada Umar. Nanti kita lihat alasannya. Kenapa bisa demikian. Abu Bakar meminta, ya Rasulullah, aku yang salah ya Rasulullah. Maka jangan engkau marahi Umar. Intinya beliau membela Umar. Ya seharusnya saya minta maaf. Saya ini yang harus minta maaf kepada Umar. Namun setelah itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Innallaha ba'athani alaikum wa qultum kazabta. Wa qala Abu Bakar sadaqta. Wa huwa thani bi nafsi wa mali. Fahal antum tariqu li sahabi. Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah ini, namun kalian semua berkata aku berdusta. Ini dalam tanda kutip juga termasuk Umar ya. Di waktu itu sebelum beliau masuk Islam. Bahkan Umar hampir membunuh Rasulullah. Saking bencinya kepada Rasulullah. Sampai alhamdulillah beliau diberikan hidayah. Kecuali Abu Bakar yang dia berkata aku ini benar. Sadaqta. Abu Bakar mengatakan aku ini benar. Bahkan dia rela mengorbankan jiwa hartanya untuk membela aku. Apakah kalian berkenan membiarkan dan memaafkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darda nih, ya, setelah kejadian itu tidak ada lagi yang berani menyakiti Abu Bakar. Betapa istimewanya Abu Bakar. Mengapa demikian? Ya memang karena beliaulah yang pertama yang membenarkan Rasulullah SAW di saat orang ragu. Bahkan istri beliau sendiri Khadijah itu masih ragu dalam artian beliau mau menerima tapi masih ragu-ragu, banyak pertanyaan. Tapi kalau Abu Bakar, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya itu, Abu Bakar langsung menerima. Langsung bersyahadat. Tanpa pertanyaan. Tanpa basa-basi, tanpa berpikir panjang, di detik itu pula beliau langsung mengucapkan ya syahadah. Dan selain itu, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, selain itu setelah beliau Islam, ya langsung memviralkan ibaratnya, langsung mendakwahkan lagi. Beliau sudah menerima Islam, langsung beliau mendakwahkan lagi sampai di antara 6 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, itu mereka masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Di dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Ibnu Hajar pada kitab Bidayah wa Nihayah, kemudian juga Al-Haytami dalam kitab Majma', di mana kisah ketika Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian beliau tiba-tiba dikeroyoki oleh orang-orang Quraisy yang ada sebagian menarik baju beliau, mendorong beliau, bahkan sampai memukul beliau. Tidak ada yang berani membelanya karena saking ramainya orang-orang Quraisy. Bahkan para sahabat yang mulia, ada Ali di sana termasuk, beliau tidak berani berbuat apa-apa karena saking ramainya orang-orang Quraisy. Hingga sampai datangnya Abu Bakar. Kebetulan Abu Bakar kepala dari suku Ta'im, suku beliau sendiri, yang berusaha mendorong, menerobos ya orang-orang yang sedang mengeroyoki Nabi. Mereka dipindahkan satu persatu, juga sambil terkadang dia pukul ya orang yang masih mengeroyoki Nabi SAW. Ya, saking beraninya beliau, tulusnya cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Padahal dia tahu kalau dia ke sana itu bahkan bisa mencelakakan dia. Tapi dia tidak peduli, dia masuk, dia terobos, dia bela Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengaku Tuhanku adalah Allah? Hingga orang-orang kafir Quraisy beralih mengelilingi Abu Bakar. Dan datanglah seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ini seorang tokoh
musyrikin yang nantinya dia akan mati di perang Badar, yang dibunuh oleh Hamzah saat duel. Kemudian Utbah ini mengambilkan suatu sendal yang double karet, yang keras, ditamparkan ke wajah Abu Bakar yang mulia itu. Tamparkan hingga bercucuran darah. Kemudian setelah itu dijatuhkan Abu Bakar, diduduki di atas dadahnya, ditamparkan lagi. Hingga wajah beliau itu tidak bisa dikenali lagi saking banyaknya darahnya. Hidung beliau hancur. Lihat betapa mulianya beliau membela Rasulullah SAW. Kemudian datanglah suku beliau sendiri, suku Taim, yang membela Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar dalam keadaan pingsan. Ya. Dan beliau dibawakan pulang. Dipikul, dibawakan pulang ke rumah beliau. Hingga disaksikan oleh Ummul Khair. Ummul Khair ini adalah ibundanya Abu Bakar. Beliau menyangka Abu Bakar sudah meninggal. Karena sampai disadarkan, dipanggil namanya, tidak didengar, tidak dihiraukan. Hingga sampai sore hari. Bayangkan berapa jam itu. Beliau terpingsankan. Sore hari baru beliau terbangun. Dan ketika beliau bangun, apa kalimat pertama yang beliau ucapkan dari lisan beliau itu? Ketika beliau sadar, beliau menanyakan, bagaimana Rasulullah? Bagaimana Nabi yang mulia itu? Terbayangkan, beliau tidak menghiraukan diri sendiri. Di mana dalam kesakitan, darah yang bercucuran, beliau hanya mengingat satu nama, satu orang yang beliau ingat, yaitu Rasulullah SAW. Beliau tanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Hingga suku beliau sendiri itu marah. Suku beliau yang masih kafir itu marah kepada beliau. Kenapa kamu ingat dia? Nggak usah kamu pedulikan dia. Tinggalkan dia itu. Ya, pedulikan dirimu sendiri. Nggak usah kamu tanyakan dia di mana. Biarkan dia saja itu. Apa kata Abu Bakar? Bagaimana keadaan Rasulullah? Bahkan Abu Bakar itu ketika diberikan makan, beliau nggak mau makan. Beliau makan sebelum beliau melihat bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Hingga singkat cerita, ya, Ummul Khair, ibunda beliau ini, dan beberapa yang lain memikul beliau hingga membawakan di hadapan Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW sangat terharu melihat Abu Bakar. Terharu beliau melihat Abu Bakar yang wajahnya dalam keadaan terluka, darah masih bercucuran. Kemudian Rasulullah pun mendoakan Abu Bakar dan mengecup keningnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan setelah itu Abu Bakar pun menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya ini di sampingnya ada ibunya Ummul Khair yang sangat baik. Ya, maka ajaklah wahai Rasulullah beliau ini masuk Islam. Sehingga alhamdulillah dengan hidayah Allah, Ummul Khair, ibundanya Abu Bakar, juga ikut masuk Islam. Alhamdulillah. Maka ini kita saksikan betapa mulianya Abu Bakar ini, betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, yang rela mengorbankan bukan cuma hartanya, nyawanya rela dikorbankan untuk Rasulullah SAW. Kita bayangkan di tengah kerumunan orang, sendiri beliau masuk menerobos. Dia tahu bahkan sampai mati, bisa mati itu, dikeroyok oleh ramainya orang-orang Quraisy di waktu itu. Cuma sendiri dia masuk, dia bela Rasulullah, dia tolong Rasulullah SAW. Tulusnya cintanya Abu Bakar ini kepada Rasulullah SAW. Inilah bukti cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar juga mengisahkan tentang Rasulullah ketika berada di halaman Ka'bah. Uqbah bin Abi Mu'aid datang lalu mencengkram, juga melilitkan kainnya kepada leher Rasulullah SAW, lalu mencekiknya dengan kuat. Sehingga datang Abu Bakar membela Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah terbebas dari apa yang sedang dilakukan oleh musyrikin itu. Serta beliau berkata, dan perkataan beliau ini menjadi salah satu dari ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ghafir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh
dia telah datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai 21 yang disepakati oleh mayoritas ulama mufassirin, ulama ahli tafsir, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan ayat ini turun khusus kepada Abu Bakar. Yang ini merupakan keutamaan dari beliau. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya neraka, maksudnya Abu Bakar nih khususnya, orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat pahalanya yang harus dibalas. Maksudnya dia tidak mengharap balasan, ya. Tetapi dia memberikan semata-mata karena mengharap wajah Allah yang maha tinggi, dan niscaya kelak pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Umar bin Khattab juga mengatakan, di saat Nabi SAW memerintahkan sedekah, maka aku mengumpulkan hartaku, dan hari ini, kata Umar, aku coba mendahului Abu Bakar. Karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku, maka aku pun membawa setengah dari hartaku pada saat aku sampai, saat Umar ini sampai di hadapan Rasulullah. Ternyata Abu Bakar sudah ada di sana. Ternyata Abu Bakar sudah mendahului, sudah duluan datang di sana. Dan aku pun mengatakan, Umar ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini setengah daripada hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Maka kata Nabi, baik wahai Umar, baik ini yang kamu lakukan, baik. Akan tetapi, ya, Abu Bakar telah mendahuluimu. Ya, Abu Bakar telah mengalahkanmu. Umar bertanya, apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seluruh hartanya wahai Umar. Kemudian Umar bertanya, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Kata Nabi, dia telah menjawabku dan mengatakan, aku tinggalkan, maksudnya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku, katanya. Masya Allah, bobot keimanan yang luar biasa. Jadi dari riwayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya Abu Bakar itu berinfak tidak hitung-hitungan. Apa yang sedang ada bersamanya, apa yang ada di tangan, semua dia berikan. Dia bukan berarti ini, ya, kadang ada juga salah paham nih, diberikan semuanya dalam artian semua yang ada bersamanya pada saat itu, bukan semua diambil, dijual dulu apa yang ke ini dijual, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi ya apa yang sedang ada di tangannya atau bersamanya hari itu. Karena dalam riwayat yang lain itu Abu Bakar setelah dia infakkan semuanya itu, dia masih ada yang nggak bersamanya, seperti kebun-kebunnya itu masih ada, income, pendapatan, penghasilannya itu masih ada. Jadi bukan artinya dia ambil semua, dia jual ini, bukan. Tapi apa yang lagi ada nih. Misalnya ibaratnya kita punya tabungan 1 juta. Kebetulan kita lagi pegang ini sekitar 10 juta yang lagi ada bersama kita nih. Jadi semua dia kasih. Begitu maksudnya. Yang sisanya yang di bank itu nggak ditarik lagi. Tapi apa yang lagi ada bersamanya itu. Begitulah Abu Bakar. Dalam artian apa yang sedang ada bersamanya, yang siap diberikan, itulah yang diberikan di jalan Allah, dikeluarkan di jalan Allah. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari menjelaskan di mana salah satu sikap Abu Bakar nih, beliau itu selalu menyegerakan kebaikan, selalu berada di garda yang paling depan dalam melakukan kebaikan apapun.
Tak terkecuali ini ada orang yang minta-minta, itu beliau luar biasa itu. Apa yang ada bahkan beliau berikan. Jadi tidak menunda nih karena nggak ada uang pecah lah atau apalah. Nggak ada beliau. Tetap dia berikan. Kecuali kepada ahli maksiat dah. Dia tahu ini orang maksiat nih, dia nggak berikan. Tapi kalau untuk orang-orang yang jelas nih, orang minta laparan atau apa, pasti dia akan berikan. Ibaratnya selalu standby lah uang-uang sedikit itu untuk dibagi-bagi itu. Maka harus seperti itu. Nah kadang kita alasan kita kan nggak ada uang pecah lah, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi beliau tetap memberikan. Ya. Maka dia berikan, insya Allah apa yang ada di tangan dia berikan. Selalu di depan nih. Dalam hal kebaikan itu selalu depan. Sampai-sampai ketika selesai salat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, siapakah yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Bayangkan ini sebelum subuh ya. Sebelum subuh beliau sudah mengawali dengan kebaikan. Beliau puasa, kemudian beliau sempat mengantarkan jenazah sebelum ke masjid. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang memberikan makanan untuk fakir miskin hari ini? Saya ya Rasulullah. Insyaallah. Jadi beliau ketika menuju ke masjid, beliau sudah menyiapkan bekal itu. Setelah menyiapkan untuk diberi. Bekal makanan sedikit untuk diberi. Atau ibaratnya adalah uang sedekah ini siap nih untuk khusus untuk memberi. Jadi bukan karena berharap orang datang dulu baru dia beri, enggak. Tapi dia memang sudah mempersiapkan. Jadi kapanpun siap diberikan. Ya, sudah disiapkan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit? Bayangkan nih, sebelum salat subuh beliau sempat ini menjenguk orang sakit. Dia mendahului kebaikan. Sebelum subuh tanya gimana? Tanya 3 lam tubuh. Kadang salat aja telat. Insyaallah. Sebelum subuh beliau sudah mengawali kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya, semua itu tidak akan berkumpul kecuali dia pasti akan masuk surga. Insyaallah. Melihat diawali semua kebaikan. Dia berpuasa, ya jelas puasa kan kita niat dulu atau sahur dulu kan sebelum subuh. Kemudian dia sempat mengantarkan jenazah. Ya kebetulan ada di antara sahabat ya yang syahid atau meninggal, ya sempat beliau salatkan tuh sebelum salat subuh. Juga memberikan makan kepada orang miskin. Dan juga sempat beliau menjenguk orang sakit. Insyaallah. Sebelum beliau ke masjid, beliau sempatkan untuk menjenguk orang sakit. Ada sahabat kebetulan yang sakit, ya, beliau berkunjung ke rumahnya. Insyaallah. Maka Rasulullah pastikan dia pasti akan masuk surga. Itu hadis Rasulullah. Setelah menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah Rasulullah bersabda, semua itu tidak akan berkumpul kecuali dia pasti akan masuk surga. Maka ini pelajaran berharga nih bagi kita ini. Ayo kita menjadi orang-orang yang berada di barisan terdepan ya. Dalam hal kebaikan itu jangan tertunda. Kalau masalah keburukan atau kemaksiatan ya seharusnya kita berpikir panjang dalam hal itu. Tapi kalau untuk kebaikan, cobalah. Kalau bisa kita yang pertama nih. Bayangkan Abu Bakar sebelum subuh dia sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan Nabi tadi. Insyaallah. Kayak ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita dalam hal kebaikan. Menyegerakan kebaikan. Jangan biasakan menunda-nunda kebaikan. Alah tiada, nanti aja, besok aja. Atau akhirnya nggak dikerjakan. Ayo segerakan kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, kita ketahui bersama bahwasanya beliau menceritakan yang pertama itu kepada Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal ini tokohnya musyrikin ya, yang begitu menentang Rasulullah SAW. Ya kebetulan nampak Abu Jahal ya Rasulullah menceritakan. Dan Abu Jahal ya semakin kafir ya. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada orang-orang Quraisy yang kebetulan dipanggil oleh Abu Jahal ini untuk berkumpul, disuruh Rasulullah untuk menceritakan tentang itu. Setelah Rasulullah menceritakan itu, ya namanya orang kafir Quraisy makin kafir mereka. Apapun mereka katakan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad itu gila, dia itu menyewi baratnya udah bergacet langit, macam-macam. Intinya mereka nggak percaya. Sampai suatu saat ini Abu Jahal ini ingin meyakinkan nih
Karena Rasulullah sudah ada pengikut sedikit. Paling minimal pengikut beliau yang paling setia itu kan Abu Bakar. Jadi istilahnya Abu Jahal ini ingin memprovokasi Abu Bakar. Ya supaya Abu Bakar nggak yakin lagi nih kepada Rasulullah. Supaya Abu Bakar kembali kepada agama nenek moyangnya. Intinya begitu, tujuan Abu Jahal itu seperti itu. Sehingga Abu Jahal dicarilah Abu Bakar dan bertemu Abu Bakar di kebunnya. Ketika itu Abu Jahal langsung menceritakan, temanmu itu sudah gila. Leh pupui begah di perak, no perak gede, leh pupui begah. Ana jelas aja, baik apa teh dia baji. Intinya seperti itu, dia diprovokasi Abu Bakar. Memang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa yang dia katakan? Iya kata Abu Jahal, dia cerita tentang dia Isra Mi'raj naik ke langit bertujuh. Dia bertemu dengan Nabi lah. Dia salat mengimami para Nabi. Mana ada, mustahil itu kan. Jadi berusaha ini Abu Jahal nih membuat Abu Bakar hilang keyakinannya. Membuat Abu Bakar nih hana petih deh Pak Nabi. Nggak percaya lagi Abu Bakar nih kepada Nabi. Dibuat macam-macam dicerita. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Justru Abu Bakar semakin kuat keyakinannya. Semakin beriman kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Kamu katakan itu demi Allah. Kalau misalnya saya melihat tembok, ini tembok warnanya hitam. Ya jelas saya lihat nih tembok ini warnanya hitam. Ketika itu Rasulullah mengatakan ini temboknya warna putih. Maka saya pun akan mendustakan mata saya nih. Berarti salah mata saya. Ketika saya tanya, misalnya saya tanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini tembok ini warna apa? Putih. Sedangkan saya meyakini hitam. Ketika Rasulullah mengatakan putih, meskipun saya lihat itu hitam, maka saya dustakan mata saya. Wah, nah, berarti salah mata saya. Oh ya, mungkin salah mata saya. Maka saya yakin, demi Allah dia tidak akan pernah berdusta. Dan itulah yang beliau sampaikan adalah yang sebenar-benarnya. Sampai jika cerita Abu Bakar ini meninggalkan Abu Jahal dan pergi. Ya tanya di mana Rasulullah? Rasulullah lagi berkumpul, yang di sana lagi dikelilingi oleh orang-orang Quraisy ya, yang Rasulullah terus menceritakan, tapi mereka makin namiman, semakin mereka kafir. Datang Abu Bakar ke sana. Ya dari kejauhan dilihat Rasulullah, Abu Bakar berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Sehingga datang Abu Bakar di hadapannya, disaksikan oleh orang-orang yang ramainya di sana. "Wahai Rasulullah, aku telah mendengarkan dari perkataan Abu Jahal tadi menceritakan tentang engkau bahwasanya engkau Isra Mi'raj. Engkau mengimami para nabi. Engkau pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa. Benar wahai Abu Bakar? Pasti engkau benar." Ya begitu keyakinan Abu Bakar. Pasti engkau benar. Pasti engkau pasti benar. Maka tercengang semua orang-orang Quraisy waktu itu. Ya karena mereka tidak yakin. Bagaimana caranya itu? Sebulan perjalanan antara Palestina itu, dari Mekah ke Palestina itu sebulan perjalanan. Masa bisa ditempuh satu malam? Mereka tidak yakin. Bahkan ada sebagian sahabat yang sudah masuk Islam itu mulai ragu mereka. Tapi Abu Bakar dengan luar biasa keyakinannya kepada Rasulullah SAW, sehingga sebagian sahabat yang sudah kena syubhat tadi, yang terprovokasi dengan apa yang sebagian mereka ragukan, mulai semakin kuat lagi keyakinan mereka kepada Rasulullah SAW. Mulai yakin ketika Abu Bakar mengatakan, engkau pasti benar Rasulullah. Ya, Abu Bakar melanjutkan, wahai Rasulullah, kita ketahui bersama bahwasanya sebagian dari penduduk Quraisy pasti mereka sudah pernah ke Palestina kan? Yang mereka sudah pernah ke Masjidil Aqsa, gerbangnya ke Palestina itu mereka lihat jalan-jalan yang ada di sana, kan tahu. Dan engkau ya Rasulullah kan belum pernah ke sana. Dikuatkan oleh Abu Bakar. Dan engkau belum pernah ke sana kan? Mereka ini banyak yang sudah ke sana. Maka bagaimana kalau kita datangkan orang-orang yang sudah ke sana itu untuk kita samakan apa yang telah engkau lihat di sana dan apa yang telah mereka lihat. Nanti kita pastikan sama atau tidaknya. Dan termasuk ini Abu Bakar sendiri yang sudah pernah ke sana ke Palestina. Dia tahu keadaan-keadaan di sana. Tahulah tempat-tempat jalan di sana tahu. Maka Rasulullah ini memang tidak pernah. Tapi ketika beliau Isra Mi'raj kan ada juga satu beliau kunjungi Palestina, Masjidil Aqsa. Maka Abu Bakar meminta, ya Rasulullah ceritakanlah bagaimana pengalaman kamu ke sana. Pengalaman engkau yang ketika Isra Mi'raj yang berkunjung ke sana, maka ceritakan. Dan sebelumnya Abu Bakar juga telah sampaikan itu kepada penduduk Quraisy yang di waktu itu dikatakan, wahai penduduk Quraisy, kalau memang nanti apa yang Rasulullah ceritakan sama dengan apa yang kita lihat, maka beriman kalian.
Ya, maka berimanlah kalian kalau benar. Kalau enggak ya terserah kalian. Sampai segitu ya. Nanti dibuat perbandingan. Bagaimana benar nggak apa yang dilihat Rasulullah selama di Palestina di Masjidil Aqsa sama dengan apa yang mereka lihat. Ya, khususnya mereka yang sudah pernah ke sana. Maka Rasulullah pun mulai menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Bukhari. Tiba-tiba Allah bukakan itu mata Rasulullah seolah melihat langsung Masjidil Aqsa. Bagaimana bentuknya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jalan-jalan yang ada di sana. Rasulullah sebutkan satu persatu. Semua disebutkan. Sehingga ketika Rasulullah menyebutkan itu dipastikan benar nggak? Ya benar. Ya Muhammad benar. Disebutkan lagi oleh Rasulullah. Ya Muhammad benar. Disebutkan lagi ini. Bentuknya. Ya Muhammad benar. Semua dibenarkan. Nggak ada yang salah. Apa yang Allah nampakkan itu. Ya, dengan kuasa Allah nampakkan di mata Rasulullah bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, apa yang ada di sana Allah nampakkan, Rasulullah ceritakan, dibenarkan oleh mereka semua, dibenarkan, semua benar, nggak ada yang salah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, saya akan sampaikan, sungguh ketika saya balik dari Palestina, saya melihat ada kafilah, dan itu kafilah kalian. Di sana ada fulan bin fulan, disebutkan orang-orang yang ada di sana. Dan mereka sempat kehilangan untanya dalam perjalanan. Dan Rasulullah mengatakan kepada mereka bahwa unta mereka ada di lembah sana. Dan ketika mereka ke sana pun mereka menemukan untanya. Kalian saksikanlah bahwa 2 hari lagi mereka akan kembali ke sini. Dengan unta yang paling depan warna putih, yang di lehernya ada kain merah. Saksikanlah 2 hari lagi pasti mereka akan sampai ke Mekah. Dan ternyata Masya Allah, di 2 hari yang Rasulullah sebutkan itu, ternyata orang Quraisy baik yang kafir yang sudah Islam itu berkumpul mereka semuanya. Ya, mereka berkumpul di pintu gerbang Mekah. Yang pintunya bernama pintu Bani Syaibah. Dan benar saja ketika menjelang waktu zuhur ya, di hari yang telah Rasulullah sampaikan itu, ternyata benar-benar mereka pulang. Persis sebagaimana yang Nabi ceritakan. Untanya, ada orang-orang yang disebutkan. Ya, kafilah yang disebutkan tuh. Serta juga unta yang putih yang terdapat kain merah. Kemudian orang-orang Quraisy ini pun bertanya kepada kafilah-kafilah itu. Dari mana kalian, wahai kafilah? Dan mereka menjawab, dari Palestina. Kaum Quraisy bertanya lagi, apakah kalian kehilangan unta kemarin? Ya benar ya, kami kehilangan unta. Dan Quraisy pun bertanya lagi, apa? Dan apa yang kalian lakukan ketika kehilangan unta? Ya tiba-tiba kami mendengarkan suara yang mengatakan bahwa unta kami di lembah Fulan. Dan kami datangi lembah itu, benar-benar ada. Benar-benar ada itu unta kami di lembah itu. Kemudian orang-orang kafilah ini penasaran. Ini orang ini dari mana tahu? Nah, sekarang kan udah canggih, ada media, ada WhatsApp, bisa kirim. Nih saya lagi di sini, Sherlock ya kan. Kalau dulu bagaimana? Nggak ada itu. Jadi mereka bertanya, dari mana kalian tahu? Dan kata orang-orang Quraisy, dari Muhammad. Ya, dari Muhammad kami tahu itu. Berarti ini menandakan bahwasanya benar. Ya benar adanya Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu. Benar, bukan rekayasa, bukan dongeng-dongeng semata. Itu benar-benar terjadi. Ini bukan rekayasa, bukan hoax. Ini benar-benar nyata. Tapi ya begitulah. Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Ya mudah-mudahan hari ini yang belum beriman, semoga Allah berikan hidayah. Ya. Sehingga mereka juga bisa beriman. Dan kita pun yang sudah beriman semakin kuat keimanan kita. Ya, karena benar-benar terjadi. Kita bayangkan ini. Belum ada media, belum ada apa-apa. Yang mungkin ada media bisa Sherlock, bisa kita kasih tahu, bisa buat status di Facebook ya, kita di mana kita. Dulu apa? Bagaimana? Perjalanan saja masih pakai unta yang berhari-hari bahkan berbulan itu baru sampai. Ya, bagaimana diceritakan? Ya, inilah mukjizat Rasulullah SAW yang Allah sampaikan untuk menguatkan keimanan kita. Benar-benar yakin apa yang mereka tadi mereka tidak yakin ketika dijelaskan. Maka luar biasanya keimanan Abu Bakar. Abu Bakar ini sebelum diceritakan saja dia sudah beriman. Ya, ini sebenarnya pelajaran poin penting tadi yang ingin kita sampaikan tentang Abu Bakar. Bagaimana keimanan Abu Bakar? Belum apa-apa, beliau sudah yakin. Ya. Beliau nggak banyak syubhat, nggak banyak berpikir ini gitu. Mungkin kalau kita hidup di sana mungkin kita bertanya-tanya juga.
bertanya persis seperti orang Quraisy ini. Ya, kita tanya ini bagaimana ini kita banding-bandingkan. Tapi Abu Bakar, Masya Allah, nggak perlu Rasulullah jelaskan panjang lebar, beliau sudah beriman. Pada malam hijrah Nabi SAW, di mana malam ketika para pemuka Quraisy, orang-orang Quraisy berniat untuk membunuh Nabi SAW, ya setelah mereka berkumpul di Darul Nadwah dan mereka telah sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Bukhari, maka mereka berkumpul dan datanglah iblis, syaitan, menjelma menjadi manusia yang menguatkan pendapat Abu Jahal. Ketika Abu Jahal berpendapat, bagaimana kalau kita kumpulkan perwakilan di antara suku-suku itu, kita tugaskan untuk membunuh Muhammad. Ini pendapat Abu Jahal. Ketika itu pun, iblis pun langsung, ya ini pendapat yang bagus nih. Iblis yang menjelma tadi, tiba-tiba dia mengatakan ini pendapat yang bagus. Maka setelah itu terkumpullah ini pemuda-pemuda yang kekar, yang kuat, berani, siap mati nantinya. Ya, tim khusus. Ibaratnya kalau di istilah TNI itu Kopassus. Khusus mereka. Yang mereka direkrut khusus untuk membunuh Nabi SAW. Dan mereka akan dibayar mahal. Mereka akan dibayar mahal siapa yang bisa membunuh Nabi SAW. Maka dikumpulkan mereka. Dan tibalah waktu di mana mereka siap untuk membunuh Nabi SAW. Yang sebagaimana kisah yang sudah masyhur ya kita dengar, kita ketahui. Di mana saat itu pun Rasulullah SAW itu menggantikan posisinya bersama Ali. Disuruh Ali untuk tidur. Ya, Ali bin Abi Thalib sudah tidur di tempatnya Rasulullah SAW. Dan beliau SAW keluar ya di awal malam sambil membaca surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka juga dinding ataupun sekat ya. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran surat Yasin ayat 9. Maka setelah itu Allah pun membuat musuh-musuh Allah itu, orang-orang kafir tadi itu yang ingin membunuh Nabi SAW tertidur. Lalu Nabi pun pergi ke rumah Abu Bakar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Aisyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dimana saat awal malam itu Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, yang di rumah Abu Bakar ada Aisyah juga Asma ya, anak daripada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Tuhanku telah menyuruhku untuk berhijrah. Dan dengan spontan Abu Bakar mengatakan, bolehkah aku menemanimu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, karena Allah telah memilihmu, wahai Abu Bakar, untuk menemaniku. Para ulama menafsirkan bahwasanya inilah di antara keutamaan Abu Bakar. Ya. Padahal kita ketahui bersama, ketika itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang kekar itu sudah masuk Islam, sebagaimana Umar bin Khattab, ya, Hamzah yang paman Nabi sendiri, yang luar biasa. Mereka juga siap mati demi Rasulullah, dan banyak lagi ya pemuda-pemuda yang kekar lainnya yang berani, yang siap mati demi Nabi SAW. Akan tetapi Allah memilih Abu Bakar. Dan hanya satu orang, nggak boleh lebih. Hanya satu orang yang menemani Nabi SAW. Dan inilah para ulama menyebutkan bahwasanya seharusnya kita itu ketika bersafar itu pasti kita akan memilih teman. Dan teman yang kita pilih pasti harus jujur ya. Orang yang bersafar bersama kita ini bersama-sama itu harus jujur, amanah, dan siap bersama-sama, saling membantu, bukan nanti saling melepaskan diri. Atau istilahnya itu keke, itu tidak boleh, tidak bisa seperti itu ya. Iya, sebagaimana di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang tabi'in yang berkata kepada Umar bin Khattab, kata tabi'in itu, saya suka ini orang. Ya, tunjuk seseorang. Kemudian kata Umar bin Khattab, apakah kamu sudah pernah bersafar bersama dia? Tabi'in ini menjawab, belum. Maka Umar bin Khattab kembali berkata, maka sesungguhnya kamu belum mengenal dia. Ya, kamu belum tahu tentang dirinya. Karena ternyata tolak ukur cara kita mengetahui sifat asli dari seseorang itu ketika kita bersafar bersama dengannya. Karena di safar itu nanti dibutuhkan ada pengorbanan waktu, pengorbanan harta, ya.
bagaimana akhlaknya ketika ada suatu masalah yang terjadi dalam perjalanan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang bersifat kita harus berkorban ini untuk teman-teman kita. Karena bisa saja di saat kita berkumpul, bergaul bersamanya, belum terlihat apa-apa itu. Tapi ketika bersabar nanti terlihat semua. Ya, terlihat kadang pelitnya, ya ketika mungkin lagi makan ini dia berharap jadi orang bayar. Dia nggak mau bayar. Itu terjadi. Ya mau yang gratis saja lah intinya. Ada nanti penginapan, tidak mau bayar ya dia. Pengennya nebeng-nebeng aja lah, yang gratis saja. Belum lagi nanti dia membuat masalah-masalah. Macam-macam masalah yang dibuat sehingga nanti akhirnya teman-temannya pun ikut terseret dengan masalah yang dia buat. Maka insya Allah kita akan mengenal nih sifat dan karakter seseorang itu ya ketika kita bersabar bersamanya. Maka dalam hal ini di sini Allah memilih Abu Bakar di antara banyaknya sahabat yang lain. Maka kita akan simak bagaimana ini. Apa sih yang dilakukan oleh Abu Bakar sehingga Allah yakin dan menetapkan Abu Bakar ini sebagai pendamping Rasulullah SAW di saat hijrah. Kata Aisyah setelah Rasulullah menyebutkan bahwasanya yang mendampingi adalah Abu Bakar ini kata Aisyah menangis. Menangisnya bukan karena takut tapi karena terharu saking senangnya beliau diminta oleh Rasulullah untuk mendampingi Rasulullah. Dan Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, di belakang rumah ini aku sudah siapkan ya Rasulullah. Setelah siapkan 2 ekor unta dengan segala perlengkapannya yang menjadi tunggangan kita nanti." Lalu Abu Bakar pun mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma dan Abdurrahman, ini anaknya, untuk berjalan melihat situasi, mencari informasi. Maka setelah itu Rasulullah pun memulai hijrahnya dengan menuju ke Gua Sur. Dan Abu Bakar pun menyuruh salah seorang budaknya yang telah dibebaskan dan dia pun telah masuk Islam untuk menyusul Rasulullah dan Abu Bakar dengan membawa domba-dombanya dalam rangka agar domba-dombanya ini menghapus jejak unta ataupun perjalanan hijrah Rasulullah dan Abu Bakar ini. Ya, luar biasa strategi daripada Abu Bakar. Jadi setelah perjalanan dipijaki oleh untanya Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian disusul dipijaki oleh domba-dombanya yang dipimpin ya budaknya tadi bernama Amir bin Fuhairah ya. Diiring bersamaan itu agar ketika diinjak oleh domba-domba ini jadi hilang jejaknya sehingga tidak dibaca oleh rombongan kafir Quraisy yang ingin berniat membunuh Nabi SAW. Dan setelah tiba itu di Gua Sur, sebagaimana dijelaskan oleh Athar yang telah dinukilkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Al-Qasim Al-Bardawi itu dalam kitabnya melalui Ibnul Abi Mulaikah, dijelaskan saat perjalanan Nabi dan Abu Bakar itu ya, Abu Bakar sering pindah-pindah posisi. Kadang dia ke kiri, tiba-tiba nanti ke kanan, tiba-tiba nanti ke depan, tiba-tiba nanti ke belakang. Ya, tiba-tiba sampai Rasulullah bertanya, "Kenapa wahai Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? Ini luar biasa. Benar-benar Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah SAW. Tanya lebih, "Kenapa Abu Bakar kamu seperti itu?" "Wahai Rasulullah, ketika aku berada di kiri, aku takut nanti datang musuh dari kanan, maka aku kembali ke kanan. Dan ketika aku di depan, aku takut, aku khawatir nanti tiba-tiba kadang mungkin ada musuh yang mengintai dari belakang, maka aku ke belakang." Jadi dilindungi Rasulullah SAW. Ibaratnya kalau nanti ada yang panah, ada yang melakukan sesuatu hal yang buruk yang akan mencelakai Rasulullah SAW, Abu Bakar siap pertama menahan itu, menangkis itu. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya, nyawanya, demi keselamatan Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian di riwayat yang lain, ketika tiba di Gua Sur, Abu Bakar itu tidak mengizinkan Rasulullah masuk duluan. Tidak, ya. Rasulullah disuruh keluar dulu oleh Abu Bakar. Tunggu di luar dulu. Abu Bakar mengontrol pertama sendiri, dia kontrol tuh keadaan Gua Sur bagaimana di dalamnya, ketika kira-kira aman baru masuk. Ketika itu Abu Bakar pun menemukan beberapa lubang ya di Gua Sur. Ya, Abu Bakar khawatir ini mungkin nanti keluar di sana ada ular atau bintang berbisa lainnya, ada kalajengking ya dan lain sebagainya itu. Sehingga Abu Bakar mengambil bebatuan, dia tempel semua ditutupi ya, lubang-lubang sebagian ditutupi dengan kain-kain yang dia bawa. Dan tersisa ada 2 lubang yang tidak cukup lagi untuk dimasukkan sesuatu, tidak ada lagi bahan untuk dimasukkan itu.
Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar pun menutup dengan kedua kakinya. Ditutup. Barulah Rasulullah dipersilakan masuk. Di saat Rasulullah beristirahat, gitu, tiba-tiba ada sesuatu, tidak disebutkan apa itu jenisnya, yang jelas itu binatang berbisa, ya. Saat Rasulullah sedang tidur, tiba-tiba ada yang menyengat kakinya Abu Bakar yang menutup lubang itu. Tapi Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun. Kenapa? Takut nanti ketika dia bergerak, kebetulan Rasulullah sedang tidur di pangkuannya Abu Bakar. Ya, kalau dia bergerak sedikit nanti Rasulullah pasti akan jaga. Maka dia tahan sakit, dia tahan. Padahal sakit sekali itu. Ya, bagaimana yang disengat bintang berbisa itu? Bagaimana nggak sakit? Ya tentu sakit. Ya, dia tahan sampai meneteskan air mata. Sehingga air matanya jatuh ke pipinya Rasulullah SAW. Ketika jatuh, Rasulullah pun terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada sesuatu yang menyengat kakiku ini." Kemudian Rasulullah pun suruh angkat. Abu Bakar, angkatlah kakimu. Kemudian Rasulullah pun meludahinya sehingga ya biiznillah ya, sembuh ya. Sembuh seperti hana sakit, seperti tidak sakit apa-apa. Ya, luar biasa ini pengorbanan Abu Bakar. Yang cintanya kepada Rasulullah ya benar-benar tulus. Ya. Bukan sekedar di lisan, tanya begah cinta, begahnya. Cuma sekedar di lisan, cuma sekedar di bebah. Di mulut, di hati home, kenyataan home. Ya, ini betul-betul beliau yang tidak hanya mengorbankan hartanya, nyawanya berani dikorbankan demi Rasulullah SAW. Maka ini mudah-mudahan jadi teladan bagi kita semuanya, insyaAllah. Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Zubair bin Mut'aim dari ayahnya dan ia berkata, ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memintanya untuk datang di waktu yang lain. Kemudian wanita itu menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nanti datang sedangkan engkau telah meninggal? Bagaimana itu?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "In lam tajidini fa'ti Abu Bakar." Maka engkau temuilah Abu Bakar. Kalau nanti kamu datang lagi sedangkan aku sudah wafat, aku sudah meninggal, maka engkau temuilah Abu Bakar. Para ulama menafsirkan ini isyarat yang jelas. Sebagaimana kalau nanti Nabi wafat, maka yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar. Jadi yang menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ibnu Hajar juga menjadikan ini hadis yang sahih, penetapan Abu Bakar sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Dan ini sahih dan benar. Meskipun tidak ditunjuk secara langsung, tapi dengan isyarat ini, ya, begitu jelas bahwasanya Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika menjelang Rasulullah SAW wafat, meninggal, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah bahwasanya, "Wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar, perintahkan ayahmu untuk menggantikan imam, untuk menggantikanku sebagai imam." Ya, jadi Abu Bakar jadi imam. Kemudian setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Rasulullah pun pingsan. Dan ketika Nabi kembali sadar, Nabi bertanya lagi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah sudah engkau penuhi perintahku?" Sehingga singkat cerita Abu Bakar pun menggantikan Rasulullah menjadi imam. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ud'i li Aba Bakar wa akaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamannamu tamanna wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bakar." Rawahul Bukhari. Panggilkan ayahmu wahai Aisyah dan juga saudaramu yaitu Abdurrahman sehingga aku bisa menulis sebuah surat. Karena aku khawatir ada orang yang berani mengatakan bahwasanya aku ini yang menggantikan Rasulullah SAW. Padahal Allah dan orang-orang beriman itu menolak kecuali yang menggantikan itu adalah Abu Bakar. Maka ini merupakan isyarat yang jelas dari Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian kita simak bagaimana Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi setelah Ummul Qura itu Mekah takluk di tangan kaum muslimin, ya alhamdulillah kaum muslimin berhasil menguasai Mekah. Tepatnya itu di tahun 8 Hijriah. Dan di tahun
9 Hijriah itu para delegasi Arab mulai berdatangan masuk Islam, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah SAW sempat membentuk pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Namun karena faktor kesehatan Nabi yang mulai menurun, maka Nabi meminta kepada Usamah untuk mengeluarkan Abu Bakar yang merupakan bagian dari pasukan tersebut. Jadi Abu Bakar dan Umar ada di bagian itu yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, ya, pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan akhirnya Abu Bakar pun dikeluarkan dari pasukan tersebut dan menemani Nabi SAW. Sebelumnya kita jelaskan bahwa pasukan ini dibentuk untuk menyerang Romawi, ya. Pasukan yang berkekuatan jumlahnya sekitar 7.000 orang. Maka sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa Abu Bakar kemudian keluar dari pasukan dan menemani Nabi SAW. Dan pagi harinya Nabi pun sempat sehat, ya. Yang dimana sholat dipimpin oleh Abu Bakar, Nabi pun ikut makmum bersama Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba Nabi pun kembali sakit keras. Dan singkat cerita, Nabi pun meninggal dunia. Maka goncanglah Madinah pada saat itu. Bahkan Umar bin Khattab sempat menghunuskan pedangnya dan mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW meninggal, maka akan aku tebas lehernya. Coba berani, siapa yang berani? Kemudian Abu Bakar pun datang, masuk ke rumah Nabi SAW dan melihat bahwasanya benar bahwa Nabi SAW telah wafat, ya, telah meninggal. Kemudian Abu Bakar pun mengucup kening Rasulullah SAW dan keluar melihat situasi. Dimana dilihat Umar pun saat itu sedang berteriak-teriak mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah meninggal, maka akan aku tebas lehernya. Kemudian Abu Bakar dengan bijaknya mengatakan kepada Umar, wahai Umar, diamlah dan tenanglah engkau. Kemudian Abu Bakar melanjutkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari yang sahih. Abu Bakar mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyu la yamut. Kemudian Abu Bakar melanjutkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadan illa rasulun qad khalat min qablir rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillaha syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat, dia terbunuh di medan perang, kamu akan berbalik ke belakang, kamu akan murtad, kembali kafir? Maka barang siapa yang berbalik ke belakang, mereka kembali kafir, murtad, maka itu tidak akan mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Allah. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-Imran ayat 144. Jadi kata Allah, apa kalian gara-gara Nabi Muhammad itu wafat, sebelum Rasul dahulu juga wafat, itu apa setelah mereka wafat kalian kembali kafir? Kalian meninggalkan agama Allah ini? Ya terserah kalian, kata Allah, serah kalian. Kalaupun kalian meninggalkan agama Allah, kalian kembali kafir, itu nggak ada berbahaya bagi Allah, nggak mendatangkan mudarat bagi Allah. Itu ya, siapa yang bersyukur, mereka istiqamah dengan Islam mereka, maka insya Allah Allah akan balas. Allah akan balas apa yang mereka pertahankan, apa yang mereka istiqamahkan itu. Kalau mereka kafir, mereka tidak istiqamah, ya tunggu aja azab Allah itu sangat pedih. Jangan main-main. Lalu setelah Abu Bakar selesai membacakan ayat tadi, tiba-tiba Umar pun tersungkur dan dia mengatakan bahwasanya seolah-olah saya ini baru pertama kali mendengarkan ayat ini. Padahal kita ketahui bahwa ayat itu sudah jauh hari ya Allah turunkan. Namun seolah-olah kata Umar dan kaum muslimin lainnya, seolah-olah kami baru pertama ini mendengarkan ayat itu. Ya. Lalu Umar pun menangis, beliau menangis karena menyadari bahwasanya Rasulullah SAW telah tiada. Kemudian di waktu yang sama, orang-orang Ansar ini sempat kumpul ini di Bani Thaqifah. Mereka sedang memusyawarahkan. Ya, mereka bermusyawarah tentang siapa pemimpin selanjutnya yang menggantikan Rasulullah SAW.
Kemudian sebagian dari mereka menyatakan bahwasanya ayo kita menyuruh ya, kita menunjuk ini pemimpin dari kita, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sehingga saat berlangsungnya musyawarah di antara Ansar ini, sampailah ke telinga Abu Bakar. Lalu singkat cerita, Abu Bakar, juga ada Umar dan ada juga Abu Ubaidah, mereka bertiga langsung menuju ke tempat musyawarahnya orang-orang Ansar, ya. Sampai tiba di sana, kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai orang-orang Ansar, wahai kaum Ansar, sesungguhnya kami ini pemimpin kalian. Sebagaimana kami ini muhajirin, ya Allah telah mendahului kami, ya, dibandingkan kalian." Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar." Maka inilah ketetapan Allah, muhajirin dulu baru ansar. Berarti kami ini yang akan menjadi raja bagi kalian, dan kalian adalah wakil-wakil kami. Kemudian kata sebagian orang-orang Ansar, oh kami tidak setuju kalau begitu. Ada raja di antara Muhajirin dan juga ada di antara Ansar. Itu sama-sama kita memimpin. Apa kata Abu Bakar? Tidak bisa seperti itu. Jadi raja itu cuma satu dan kalian adalah menteri-menterinya. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, maka oleh karena itu aku menunjuk. Inilah sosok yang sangat dipercayai oleh Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Maka pilihlah dia. Maka kata Umar, tidak. Saya dan kita semua di sini tidak akan memimpin ya selama masih ada Abu Bakar. Maka oleh karena itu aku akan membaiat Abu Bakar. Dan di riwayat yang lain, Umar mengatakan, apakah di antara kalian ada yang berani membaiat dirinya sendiri atau menunjuk orang lain sebagai pemimpin? Sedangkan kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah sakit, Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Maka di antara kalian siapa yang berani? Siapa yang berani maju? Coba tunjuk tangan. Siapa yang berani? Maka tiba-tiba semuanya terdiam. Dan Umar mengatakan lagi, dan aku akan membaiat Abu Bakar. Dan sebenarnya kalau kita lihat itu begitu jelas ya. Meskipun secara tidak langsung, ciri-ciri dan kisi-kisinya sudah dahulu ya, sudah duluan Rasulullah sampaikan itu. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi, bagaimana isyarat-isyarat tentang Abu Bakar ya. Bahkan kalau ada nanti ada seorang wanita yang nanti datang tiba-tiba tidak ada lagi Rasulullah, maka disuruh temui siapa? Abu Bakar. Kemudian juga Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah menggantikan sebagai imam ya, ketika Rasulullah sakit. Itu begitu jelas. Ketika Umar mengatakan itu, semua terdiam. Bahkan kaum Ansar pun yang mereka ingin dari kalangan mereka menjadi pemimpin, ketika Umar sebutkan ini, siapa yang berani? Ya, sedangkan Abu Bakar ini ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk menggantikannya sebagai imam. Siapa yang berani? Jadi tidak ada yang berani. Maka oleh karena itu sahlah Abu Bakar ini menjadi khalifah. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, di mana semaraknya orang-orang yang murtad, ada yang mengaku sebagai nabi, sebagaimana Musailamah al-Kazzab. Juga sebagian mereka tidak lagi mau membayar zakat. Banyak ini suku-suku Arab yang tiba-tiba murtad sepeninggalan Rasulullah SAW. Juga di waktu yang sama sebagaimana yang telah kita bahas pada serial sebelumnya, di mana menjelang Rasulullah SAW wafat, Rasulullah telah membentuk pasukan Usra, pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Yang pasukan ini dibentuk untuk menyerang Romawi. Di mana Rasulullah juga telah menjadwalkan kapan berangkatnya pasukan ini. Dan kebetulan jadwal keberangkatan pasukan ini beberapa waktu setelah Nabi wafat. Sehingga Umar pun menyarankan, wahai Abu Bakar, sebaiknya pasukan ini jangan kita berangkatkan dulu. Ini bahaya soalnya karena Madinah ini akan diserang. Kita lihat suku-suku Arab banyak yang murtad. Jadi bagaimana kalau kita tarik aja pasukan, kita bertahan di Madinah dan kita kirim dai-dai kita ke sana untuk mendakwahkan mereka. Kemudian dengan tegas Abu Bakar merespon Umar. Wahai Umar, aku tahu kamu itu orang yang sombong dan kekar di masa jahiliyah dulu. Namun kenapa kamu hari ini setelah kamu masuk Islam kamu jadi pengecut begitu? Bukankah Islam ini sudah sempurna? Bukankah Rasulullah telah membentuk pasukan Usamah bin Zaid, pasukan Usra ini untuk menyerang Romawi? Maka demi Allah aku tidak akan merusak sampul ya yang telah dibentuk dan diikat oleh Nabi SAW. Ya, maka sampul ini tidak akan aku rusak wahai Umar. Aku akan tetap mengirimkan mereka sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Rasulullah SAW. Mereka akan menyerang sebagaimana yang Rasulullah telah suruh serang. Maka setelah ucapan itu, Umar pun mengatakan,
aku tidak melihat apapun kecuali Allah telah membuka dada Abu Bakar. Maka ketika pasukan itu bergerak menuju ke Romawi, melewati suku-suku Arab, hingga mereka bergetar ketakutan. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya, wah, 7.000 pasukan. Kiban cara. Ya, mereka berpikir kalau 7.000 diutus untuk menyerang Romawi, berarti yang tersisa di sini lebih banyak daripada itu. Anakku mah bukan main-main. Sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menyerang Madinah. Ya, ini orang-orang yang udah mulai murtad. Sehingga amanlah Madinah pada saat itu. Padahal kalau diketahui itu Madinah lagi lemah pada saat itu. Kalau diserang mungkin ya berantakan lah ya. Tapi itulah kuasa Allah. Ya, dengan dilepasnya dengan strategi Abu Bakar luar biasa strateginya. Dengan strategi dilepas ya 7.000 pasukan ya, melewati suku-suku Arab yang sudah mulai kena virus mau murtad, bahkan ingin kembali menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Tapi alhamdulillah kuasa Allah ya, dengan strateginya Abu Bakar, Madinah pun aman, Jazirah Arab pun aman, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya Abu Bakar telah mengembalikan kejayaan Islam di Jazirah Arab. Karena tidak terjadi apapun yang dikhawatirkan oleh muslimin termasuk Umar ya pada saat itu. Kemudian jamaah sekalian, ketika Abu Bakar sah diangkat menjadi khalifah, khutbah perdana beliau yang pertama beliau sampaikan adalah, sesungguhnya aku telah terpilih di antara kalian untuk memimpin kalian. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Bukan aku orang yang terbaik. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Ikutilah aku. Akan tapi jika sebaliknya, jika aku berkelakuan buruk, aku melakukan kesalahan-kesalahan, maka luruskanlah aku. Karena tidaklah suatu perbuatan keji yang mewabah, kecuali Allah akan timpakan ujian, Allah akan timpakan azab musibah untuk mereka. Maka kemaksiatan, dosa yang tersebar, dibiarkan begitu saja, tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada lagi yang mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar, maka bersiaplah, Allah pasti akan timpakan musibah untuk kita. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, dan tiada taat untukku. Maksudnya kalian tidak boleh taati aku di saat aku melakukan pelanggaran-pelanggaran, di saat aku melakukan perbuatan yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan dirikanlah salat, semoga Allah merahmati kita dan kalian semua. Maka sungguh luar biasanya Abu Bakar ini. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya Abu Bakar juga tidak mempunyai ijazah. Beliau bukan sarjana, bukan master, doktor, profesor, bukan. Beliau tidak memiliki ijazah khususnya di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tidak aja, tidak. Beliau tidak memiliki itu semuanya. Yang beliau pegang, yang menjadi rujukan beliau adalah Kitabullah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti tuntunan-tuntunan dari baginda mulia Rasulullah SAW. Ini pegangan beliau. Kemudian di khutbah yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Hakim, beliau berkata bahwasanya Abu Bakar pernah berkhutbah di hadapan kami. Bertakwalah kepada Allah dan selalu memujinya, sebagaimana kebesaran dan keagungannya Allah. Dan hendaklah kita selalu menggabungkan di antara kecemasan dan harapan. Artinya apa? Kita harus selalu cemas apabila kita melakukan dosa. Nanti bagaimana kalau Allah lihat kita, kemudian kita diazab dengan dosa kita. Apabila kita membuat dosa, tiba-tiba kita mati, dicabut nyawa oleh Allah SWT. Bagaimana kita? Khawatir kita akan itu semuanya. Juga harap kita, dimana kita berharap pahala kita, ya, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala untuk kita. Selalu kita memohon, berharap kepada Allah tanpa kita mengenal jenuh. Tidak pernah berputus asa. Dan ini adalah kitabullah. Keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah habis. Cahayanya tidak akan pernah padam. Maka benarkanlah kata-katanya dan patuhilah kitabnya. Mudah-mudahan ini menjadi cahaya kita untuk hari kiamat kelak. Allah hanya menginginkan kita beribadah hanya kepadanya saja. Di mana Allah telah mengutus malaikat kiraman katibin
yaitu malaikat yang ada di sisi kanan kita dan sisi kiri kita, yang siap mencatat apapun tindakan yang kita lakukan di dunia ini. Dan ketahuilah, kita berjalan di muka bumi ini, ya, pasti suatu saat ajal akan menghampiri kita, yang kita tidak akan bisa lari daripadanya. Maka berlomba-lombalah kalian, berlomba-lombalah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum ajal mendatangi kita, yang memutus segalanya, memutus segala kelezatan dunia. Maka berlombalah melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah. Kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah. Kita berlomba sebelum sampai ajal menghampiri kita. Karena apabila kita tidak mengerjakan kebaikan, justru sebaliknya. Justru akan sebaliknya, kita pasti akan mengerjakan keburukan. Maka apabila tidak baik, pasti buruk. Maka hendaklah kita penuhi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat saja. Cukupkan dengan itu. Karena kalau kita berbuat buruk, pasti kita akan menyesal ketika ajal tiba kepada kita. Bersegeralah kita sebelum ajal, di mana malaikat yang siap menunggu aba-aba dari Allah yang akan mencabut nyawa kita. Maka kita bersegera, kita penuhi kehidupan kita dengan hal yang kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Ya, sebelum tiba waktunya, di mana sebelum penyesalan tiba di akhir masa. Kemudian kita melihat bagaimana tawaduknya Abu Bakar ini. Di mana dahulu sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, beliau memiliki suatu kebiasaan di mana selalu memerah susu untuk anak-anak. Suatu saat ya beliau ditemui, ya, kebetulan ada anak-anak tetangga beliau itu yang berkata, yang mengatakan, sungguh sekarang tidak ada lagi yang akan memerah susu untuk kami. Saat anak-anak itu mengucapkan itu, terdengar oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan tetap memerahkan susu untuk kalian. Ketika Abu Bakar sudah menjadi khalifah, yang anak-anak ini mungkin berpikir, ya khalifah, pemimpin, kan gak mungkin lagi dia memerah susu untuk kita. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Kata Abu Bakar, demi Allah aku akan memerah susu untuk kalian. Kalian mau milih apa? Susu yang berbuih atau tidak berbuih? Abu Bakar memberikan opsi pilihan untuk mereka. Kalian mau susu apa? Bagaimanapun bentuk susu yang kalian inginkan, insya Allah akan aku penuhi. Sampai akhir hayat beliau tetap menjalankan ini, ya, dimana beliau selalu memerah susu untuk anak-anak. Ini suatu bentuk tawaduknya Abu Bakar, dimana kita lihat mana pemimpin kita hari ini yang masih kita katakan belusukan, masih mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang dengan tangan dia sendiri. Padahal kan bisa dia utus ada sekretarisnya atau anak buahnya atau pembantunya, tapi tidak. Abu Bakar malah dia yang melakukan sendiri. Kita tahu bagaimana itu. Ketika memerah susu ya butuh tenaga, bahkan harus kotor-kotor ya. Tapi Abu Bakar menghiraukan itu semuanya. Masya Allah, ini bentuk tawadhunya Abu Bakar. Kemudian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, suatu ketika Umar bin Khattab selalu ingin memberikan fasilitas atau membersihkan rumah seorang janda yang buta. Umar selalu terkalahkan. Saat Umar ingin membersihkan atau mempersiapkan makanan untuk janda buta ini, dia lihat sudah terpenuhi semuanya. Sehingga Umar bingung apa lagi yang mau dilakukan. Karena semua yang ingin dia lakukan, Umar lakukan, sudah selesai semua dilakukan. Sehingga berulang kali Umar begitu juga, ditemui selalu seperti itu. Dan sebelumnya juga Umar bertanya kepada janda ini, siapa sebenarnya yang melakukan kepadamu, ya, yang mempersiapkan semua ini? Janda ini, saya tidak tahu. Kita bayangkan, buat biasanya. Jadi orang yang tidak memberitahu, dia melakukan tanpa mengharap pujian ataupun balasan dari orang tersebut. Dia melakukan sukarela. Sehingga singkat cerita, Umar mau cari tahu nih, secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dia tahu siapa sebenarnya orang yang selalu mendahului dia untuk melakukan ini semuanya nih, pekerjaan ini semuanya nih. Ketika Umar bersembunyi, ternyata yang melakukannya adalah Abu Bakar. Sampai sehingga Umar mengatakan, sungguh engkau telah meninggalkan sesuatu yang akan memberatkan kami. Maksudnya, yang engkau lakukan ini akan susah kami lakukan, akan susah kami contoh. Ya, kata Umar. Luar biasa Abu Bakar. Dia melakukan tanpa mengharap pujian. Dia tidak beritahu kan kalau kita
Kadang mau kasih bantuan sedikit ya udah foto-foto, udah selfie dulu, udah ada media-media lagi. Tidak. Abu Bakar tidak seperti itu. Dia datangi, dia bersihkan, ya. Mau dibersihkan, bahkan dia kan bisa utus pasukannya, atau dia kan khalifah, ada anak buah, ada sekretaris, ada bendahara, ada pembantu, bisa diutus, tapi tidak. Malah Abu Bakar melakukan sendiri. Kalau kita istilahkan sekarang, belusukan sendiri. Dia lakukan, ya, untuk mensejahterakan umatnya ataupun orang-orang yang dia pimpin. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga Ibnu As-Saqid, yang hadis ini hasan, ya, bahwa seorang tabi'in pernah mengatakan bahwasanya Abu Bakar pernah mengutus pasukan untuk ke Syam. Yang pasukan ini Abu Bakar tunjuk panglima perangnya, ada Yazid bin Abi Sufyan, Amru bin As, dan juga Surahbil bin Hasanah. Mereka ini sebagai panglima perangnya. Sementara itu mereka bertiga ini mengendarai kuda, dan Abu Bakar berjalan di samping mereka. Bayangkan, Khalifah Allah berjalan di samping mereka, dengan panglima perang disuruh naik kuda oleh Abu Bakar. Abu Bakar berjalan sampai ketiga panglima perang ini mengatakan, "Wahai Khalifah Allah, kami ini sedang naik kuda, kenapa engkau berjalan kaki?" Apa kata Abu Bakar? "Sesungguhnya aku berharap pahala daripada Allah, pahala kakiku yang melangkah untuk mengantarkan kalian sampai pintu gerbang." Ya. Namun kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita hari ini, baru sedikit diberikan jabatan sudah sombongnya luar biasa sekarang. Ada lagi yang jalan kaki, semuanya serba diantar, punya sopir, itu pun dudukan di belakang nanti, menjaga wibawa. Bahkan kalau ada konvoy perjalanan dia itu di stop itu semuanya tuh, orang-orang yang lagi melintas itu di stop dulu, lewat dia dulu. Ya kita bayangkan ini, Abu Bakar Khalifah Allah, tapi dia dahulukan nih pasukan-pasukan perang nih, dia dahulukan. Padahal dia Khalifah Allah, dia pemimpin, tapi dia tidak bergengsi menampakkan kesombongan jabatan dia, tidak. Para mereka disuruh naik kuda, Abu Bakar mengantarkannya dengan jalan kaki. Bukan bermaksud apa, beliau hanya ingin mendapatkan pahala Allah. Ada nggak kita hari ini ketika kita melakukan konvoy itu, ketika ada yang terhalangi, mungkin bahkan ada ambulan yang ingin lewat ini, kita tahan dulu, kita yang mengalah, kita suruh orang ini dulu jalan. Apa haknya orang-orang pemimpin hari ini itu melarang melintas ketika dia melintas? Tidak boleh ada melintas dulu sebelum dia selesai melintas itu. Apa haknya? Ya, sebenarnya dia harus memberikan contoh. Ya, dia yang harus mengalah, pemimpin-pemimpin itu yang harus mengalah, didahulukan dulu masyarakatnya, karena kan dia pengayom masyarakat. Ya, berikan contoh yang baik. Maka seperti inilah. Ini Abu Bakar, ya Khalifah Allah. Padahal kan bisa saja itu Abu Bakar ketika lewat dia suruh pindah semuanya, itu pasukan perang suruh pindah dulu, ya hormat semuanya. Enggak, beliau tidak menginginkan itu. Bahkan beliau berjalan di samping itu, di samping kuda-kuda pasukan yang diutus oleh Abu Bakar itu, beliau berjalan kaki. Di mana di riwayat yang lain Abu Bakar mengatakan, "Aku ingin langkah-langkahku ini menjadi pahala bagiku, meskipun aku tidak bisa hadir bersama kalian, berperang bersama-sama dengan kalian." Karena sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang langkahnya di jalan Allah, ya, maka dia akan diberikan 1000 pahala untuknya. Ya, dihapuskan 1000 dosanya." Maka Abu Bakar berharap itu. Adakah kita ini ketika kita melakukan kebaikan atau kita mengalah dari orang lain berharap pahala? Ada gak? Masih kamu pikir gitu? Ya, khususnya untuk pemimpin-pemimpin kita hari ini. Jangan boleh sombong, jangan sombong dan jangan menampakkan kehebatan kita. Kita ini hamba Allah. Kemudian kita lihat bagaimana sikap waraknya Abu Bakar ini. Wara ini adalah sikap kita di mana berhati-hati dari segala bentuk yang haram. Kira-kira ada potensi haram, dia berhati-hati. Dan segala bentuk potensi dosa, kemaksiatan dia tinggalkan. Kalau kita bahasakan juga yang syubhat nih, yang nggak jelas antara halal dan haram nih, dia tinggalkan karena Allah. Dia takut kepada Allah, ya, maka dia tinggalkan. Sebagaimana contoh wara itu, sebagaimana contoh daripada Imam Nawawi, ya. Suatu ketika Imam Nawawi mendengarkan berita bahwasanya tetangganya kehilangan kambing, sehingga Imam Nawawi 1 bulan beliau tidak beli kambing, karena dia takut nanti kalau dia beli kambing, terbeli kambing saudaranya yang kehilangan ataupun yang dicuri tadi.
Jadi dia tahu pencurian itu kan haram, suatu yang haram, ya. Jadi dia takut, meskipun kan kalau kita tahu kan banyak gitu kan, kambing-kambing banyak di pasar itu. Sehingga dia sangat hati-hati, ya kan, nggak tahu nanti terbeli pula kambing saudaranya. Dia takut dosa, dia takut itu makan barang haram, ya. Jadi sehingga Imam Nawawi nggak beli-beli kambing selama ini, selama 1 bulan, ya. Karena dia takut nanti kalau dia beli terkena kambing saudaranya. Meskipun kalau kita tahu yang namanya kambing kan banyak, kita kan nggak tahu dari mana asal kambing itu. Yang jelas ketika kita beli sudah halal, ya kan. Tapi karena waraknya beliau ini, beliau ingin menjaga supaya nggak masuk ini barang-barang haram ataupun makanan-makanan haram ke dalam tubuh beliau ini. Kan dijaga sekali. Dan waraknya Abu Bakar ini pernah suatu ketika, yang ini riwayat yang sahih, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Bukhari, di mana suatu ketika yang namanya Abu Bakar memiliki seorang budak, di mana budaknya kebetulan menghidangkan makanan untuk dimakan bersama-sama, ya. Jadi hidangkan makanan. Ya, kebetulan Abu Bakar pun ada di sana dan Abu Bakar pun mencicipi makanan. Baru sedikit dia cicipi makanan tersebut. Sehingga ketika Abu Bakar sedang mencicipi makanan tersebut, budaknya pun berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau tahu ini dari mana makanan ini aku dapatkan?" Tentunya Abu Bakar tidak tahu. "Ya, saya tidak tahu." Kemudian budaknya menjelaskan bahwasanya, "Wahai Abu Bakar, engkau tahu tadi saya dalam ketika melewati suatu kaum itu, ya, kaum tersebut adalah kaum jahiliyah, mereka bukan orang Islam, ya. Dan pada saat saya melewati mereka, saya pura-pura ini jadi dukun, ya. Seolah saya tahu sesuatu, saya menerka mereka di hadapan mereka, sehingga akhirnya mereka pun percaya dan mereka mengikuti omongan saya. Mereka percayalah, tebak-tebak nih ramalan, nah. Akhirnya mereka percaya dan mereka pun menghadiahkan ini untuk saya, makanan yang kita konsumsi. Ketika mendengarkan itu, saking kaget bahkan paniknya Abu Bakar itu, beliau langsung mengorek-ngorek nih. Gimana cara makanan yang sudah dikonsumsi tadi, yang sudah dimakan tadi keluar lagi. Dia korek-korek terus sampai bisa termuntahkan kembali. Dia Abu Bakar menginginkan ini makanan yang sudah dimakan ini termuntahkan kembali sehingga keluar semuanya. Dia Abu Bakar berusaha tuh dimasukkan air, ya, dalam sebuah riwayat tuh dimasukkan air sehingga termuntahkanlah itu makanan-makanan yang sudah dikonsumsi tadi. Ini waraknya Abu Bakar. Tanya kiban. Kalau kita rasanya alah kakak kayak demong. Udah makan. Kita tahu bahkan itu haram pun kita makan juga, ya. Beliau sangat hati-hati ini menjaga ini. Kita bahkan ya mudah saja kita sepelekan, ya. Mau halal mau haram, ya, ajar mandum syubhat pun lebih syubhat ya udahlah. Aja dalam tanggap halal dulu. Nggak boleh seperti itu. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sembarangan, ya. Kita harus cek dulu dari mana bahkan kita penghasilan kita ini kita berikan lagi kepada anak-anak kita, keturunan kita itu. Naudzubillah. Maka jangan sampai ini hasil korupsi lah, sogok, mencuri, mendolimi, menipu orang lain. Naudzubillah. Jangan sampai seperti ini. Naudzubillah. Karena kalau kita mau berpikir itu yang haram-haram yang kita makan, misalnya kita tahu ini haram, kita makan juga nih, nanti jadi penyakit juga ujung-ujungnya kita masukkan berapa, keluar berapa nanti. Mungkin kita dapat 50 juta, ya, kita konsumsi 50 juta. Nanti keluarnya ketika sakit 1 juta. Ya. Karena badan kita ini ketika kita biasakan dengan suatu makanan yang haram, itulah tuh nanti jadi penyakit. Kenapa nanti ada kanker, ada ini, bawa rumah sakit sehingga puluhan juta kita habis uang. Bahkan mungkin barang haram yang kita masukkan, yang kita konsumsi cuma 1 juta. Tapi ketika sakit itu sampai 5 juta, bahkan 10 juta, 100 juta keluar. Maka kalau kita mau berpikir, ke situ kita arahnya berpikir. Yang haram itu, yang kita masukkan, nanti dia akan keluar sendiri juga. Dan keluarnya menyakitkan. Dengan sakit, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Operasi ini, operasi itu. Kan sengsara nanti akhir-akhirnya kan. Maka berhati-hati gitu. Maka Abu Bakar sangat hati-hati dia. Dia tahu ini nggak jelas ini hasilnya, langsung dia keluarkan, dia paksakan. Mintanya ala kakek lah, udah masuk, udah temakan maki balong. Nah, dia beliau ingin mengeluarkan. Bagaimana caranya? Bekna dalam tubuh lo, jangan ada dalam tubuh saya ini makanan menjadi daging suatu yang haram. Hati-hati, pasti akan keluar nanti. Kan keluarnya menyakitkan sekali nanti kalau udah sakit, ya kan? Atau bahkan diuji dengan kecelakaan, musibah, kebakaran, harta hilang, dan macam-macam diuji. Intinya menyakitkan sekali nanti ujian. Karena yang namanya dosa itu pasti ada efeknya. Yang haram itu pasti akan ada efeknya. Maka kalau enggak dibalas langsung di dunia, tunggu di akhirat nanti.
Ya, kalau dibalas dunia alhamdulillah lah. Kalau misalnya oke dibalas dunia. Tapi kalau nanti Allah tunda sampai di akhirat, bagaimana nyawa? Kalau sekarang di dunia oke lah, masih bisa kita cari celah, cari ini, cari solusi. Kalau di akhirat bagaimana? Karena kalau sudah di akhirat dua saja. Kalau enggak kebahagiaan, kesengsaraan, dua saja tuh. Ya, kalau kebahagiaan alhamdulillah. Kalau bukan kebahagiaan, kesengsaraan. Itu dua saja. Kalau kita ini kebiasaan mengkonsumsi yang haram, melakukan dosa-dosa yang belum mungkin Allah balas di dunia itu, maka siap-siap nanti kesengsaraan kita itu yang selama-lamanya itu, bukan cuma berapa waktu ya. Mana akhirat yang kekal abadi selamanya. Hati-hati kita. Kemudian juga pernah suatu ketika, dan kami rasa pembahasan ini juga menjadi bantahan nih, khususnya bagi orang-orang Syiah. Yang mereka orang-orang Syiah ini seolah-olah sangat membenci, bahkan seperti anti sekali dengan sahabat yang mulia sebagaimana Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Anti sekali mereka. Maka ini statement ini juga menjadi bantahan telak bagi orang-orang Syiah, di mana Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini seorang yang beragama Yahudi, dia menyamar pura-pura masuk Islam, ingin menyebarkan fitnah. Abu Bakar, Umar, dan Utsman merebut khilafahnya Ali. Hingga terdengar di telinganya Ali, sehingga ditangkaplah ini si Abdullah bin Sabah ini. Kemudian dia dinasihati oleh Ali, bertobatlah kamu. Dan kalau kamu tidak bertobat, maka saya akan cambuk kamu. Karena tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Maka barang siapa yang mengatakan aku ini Ali lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka aku akan cambuk dia. Kemudian ternyata Abdullah bin Sabah ini bersikeras, dia mengatakan bahwasanya Ali itu lebih baik daripada mereka. Lebih baik, katanya Ali lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka kata Ali, kalau kamu tidak mau bertobat, maka akan aku cambuk kamu. Dan kalau kamu memaksakan lagi, maka akan aku bunuh kamu, kata Ali. Namun ternyata Abdullah bin Sabah ini bersikeras, dia keras kepala, dia langsung mengulang-ulang lagi mengatakan bahwasanya Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan dia juga mengatakan kalau kamu bunuh saya, kata si Abdullah bin Sabah ini kepada Ali, kalau kamu bunuh saya berarti kamu adalah Tuhan. Dan singkat cerita, karena Abdullah bin Sabah ini mengulang-ulang perkataan itu dan dia pun tidak mau bertobat, akhirnya Ali pun membunuh dia. Namun anehnya orang-orang Syiah di masa sekarang itu dibangun itu kuburannya Abdullah bin Sabah, ya. Seakan dia tokoh yang paling berjasa kepada Islam. Naudzubillah. Ya, bangun sehingga orang Syiah tawaf. Mereka tawaf itu di kuburannya, mereka berdoa, bahkan bertawasul mereka di kuburannya Abdullah bin Sabah. Juga termasuk juga Abu Lulu. Ya, Abu Lulu ini yang membunuh Umar. Begitu juga diagungkan oleh orang Syiah, dibangunkan kuburannya, ditinggikan kuburannya, mereka berdoa, mereka tawaf di sana. Naudzubillah, ini bagaimana ini orang-orang Syiah? Mereka lakukan itu padahal jelas ini Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang memang dia seperti misionaris yang ya menyamar menjadi seolah-olah orang Islam yang ingin menyebarkan fitnah. Juga Abu Lulu yang membunuh Umar bin Khattab. Ya, masa diagungkan oleh orang Syiah nih? Bahkan ini Abu Lulu ini dibuatkan masjid oleh orang-orang Syiah ya di Iran sana ya. Mereka berdoa, yang bahkan doa mereka itu isinya tuh apa doanya tuh? Mereka mengatakan, ya Allah bangkitkan kami dengan Abu Lulu. Lihat, Abu Lulu itu tokoh yang membunuh Umar bin Khattab. Maka bagaimana kita mau dibangkitkan dengan mereka yang jazilahnya sonokar? Gimana cara kita mau dibangkitkan bersama orang-orang yang isi neraka, yang dijamin oleh Allah masuk neraka tuh? Karena kenapa? Mereka memusuhi sahabat Nabi yang mulia. Mereka memusuhi Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Hingga mereka membuatkan sendal itu yang bertulisan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dipijak-pijak oleh mereka itu. Na'udzubillah orang Syiah ini. Padahal kalau mereka bisa berpikir lagi, bagaimana mereka menokohkan ini Abdullah bin Sabah, Abu Lulu ini dibandingkan dengan sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar saja. Dengan Abu Bakar bagaimana kalau kita sandingkan antara Abu Lulu atau Abdullah bin Sabah dengan Abu Bakar, bagaimana? Siapa ini Abdullah bin Sabah ini? Siapa ini Abu Lulu ini? Ya, jelas Abu Bakar itu sahabat Nabi yang mulia yang selalu mendampingi Nabi. Bahkan yang mendapatkan gelar Siddiq, yang membenarkan semuanya perkataan Nabi. Kita bandingkan dengan orang-orang laknatullah ini sebagaimana Abu Lulu, Abdullah bin Sabah. Tapi
Begitulah pemikiran oleh Syiah itu. Sehingga ditokohkan, dihebat-hebatkan seolah-olah nih Abdullah bin Sabah ini ataupun Abu Lu'lu ini orang yang berjasa pada Islam ini. Padahal itu dipegang aja. Mereka laknatullah itu. Ya. Bahkan ini yang dibela oleh orang Syiah. Maka yang kemumang Pak Syiah. Jelas-jelas nih sahabat Nabi yang mulia. Abu Bakar, Umar bin Khattab, siapa beliau? Ya. Utsman bin Affan, lihat aja sejarah itu. Ya sebenarnya mereka lihat sejarah, bagaimana sejarah itu. Bahkan ini Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, orang-orang ini orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya demikian faktanya. Itu fakta. Fakta di mana mereka itu sahabat Nabi yang mulia dijamin masuk surga. Maka dibandingkan ini Abu Lu'lu, Abdullah bin Sabah, ini siapa mereka? Ada tidak tuh hadis ataupun ayat yang menjelaskan tentang kehebatan mereka, yang menjelaskan tentang jaminan? Ada nggak mereka dijamin masuk surga? Tidak. Laknatullah, Abu Lu'lu membunuh Umar bin Khattab. Abdullah bin Sabah, seorang orang Yahudi yang menyebarkan fitnah, membenci sahabat Nabi yang mulia. Maka ya demikianlah asasnya. Ya mereka memang itu, misi mereka itu menghancurkan itu. Pertama dihancurkan orang yang terdahulu itu, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Memang itu misi mereka. Sehingga dibuat kita ini membenci sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Padahal kalau tidak ada mereka yang menerangkan Islam ini, ya, dari lisan mereka membawa Islam ini sampai hari ini, kepada siapa? Mana pegangan kita hari ini? Maka begitulah cara mereka untuk menghancurkan Islam ini. Namun Allah telah menjamin sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 32. Yuridu ay yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut dan lisan-lisan buruk mereka itu. Tetapi Allah menolaknya, Allah menepis. Ya, Allah malah menyempurnakan lagi agamanya. Allah malah menyempurnakan lagi cahayanya. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai dan membencinya. Namun ingat, Allah akan menyempurnakannya. Jadi bagaimanapun upaya mereka hinakan, mereka katakan ini sesat, mereka katakan ya sahabat Nabi kafir dan lain sebagainya. Mereka hinakan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang telah memperjuangkan agama Islam ini sampai kita rasakan pada saat ini. Tapi apa yang mereka fitnah, apa yang mereka lakukan, apapun mereka, berbagai macam cara mereka lakukan untuk melenyapkan Islam ini. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mencoba merusak agama Islam yang mulia ini. Na'udzubillah. Itulah upaya mereka. Sehingga ketika Aisyah ditanyai, bagaimana itu sahabat-sahabat Rasulullah dihinakan, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat lainnya dihinakan, dicaci maki. Apa ada respon Aisyah? Ya, begitulah. Begitulah cara Allah ingin menambah-nambah pahala. Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mulia. Sebagaimana para sahabat Nabi yang mulia itu. Karena otomatis apabila dihina, dicaci maki kita, otomatis kita akan dilipatkan ganda pahala oleh Allah SWT. Apalagi mereka yang sudah meninggal, dicaci maki, dihinakan, difitnah, ya, maka mereka pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah SWT. Yang dahulu juga pernah suatu waktu, yang kalau kita bahasakan sahabat mencaci sahabat. Jadi ada sahabat yang baru masuk Islam, mereka mencaci sahabat-sahabat yang senior, yang lebih dahulu memperjuangkan Islam. Dia ada yang jadi. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, La tasubbu ashabi. Jangan coba-coba kalian caci maki sahabatku. Karena apabila di antara kalian bersedekah satu besar gunung Uhud itu kalian bersedekah, tidak ada tandingannya dengan satu mud. Satu mud itu satu genggam sedekahnya sahabatku. Maka luar biasa nih. Kita lihat bagaimana kiprahnya para sahabat mulia di awal-awal Islam dahulu. Bagaimana mereka berjuang. Dan cukuplah nasihat daripada Imam Syafi'i ketika murid-muridnya bertanya kepada beliau, bagaimana menurutmu wahai Imam, ketika terjadinya perseteruan di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan sahabat ya berseteru dengan sahabat yang lain, atau kalau kita bahasakan itu bermusuhan dengan sahabat lain, bagaimana tanggapanmu wahai Imam? Apa kata Imam Syafi'i? Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i adalah juga termasuk keturunan Nabi SAW dari Hasan. Dan Imam Syafi'i menyampaikan, hendaklah kalian melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Maka setelah Allah menceritakan tentang umat-umat terdahulu, kemudian Allah berfirman bahwasanya yaitu
umat-umat terdahulu yang kalau mereka berbuat baik maka mereka diberikan kebaikan. Kalau sebaliknya mereka berbuat keburukan juga mereka akan dibalas dengan keburukan mereka itu. Yang jelas yang baik adalah balasannya surga dan yang buruk balasannya adalah neraka. Yang mereka akan mendapatkan azab juga siksa. Dan tentunya nantinya kita juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka nggak usah repot-repot kita cari tahu bagaimana umat terdahulu, bagaimana mereka, ya bagaimana pernegaraan mereka. Nggak usah, yang baik-baik kita contoh. Cukupkan saya dengan apa yang terbaik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga teladan yang baik sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh sahabat Nabi yang mulia. Kemudian kita lihat bagaimana akhir daripada kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Juga sebaliknya, Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW sangat mencintai beliau. Dan Allah telah ridha kepadanya. Surga adalah tempat kembalinya. Di mana menjelang beliau wafat, beliau memerintahkan Utsman bin Affan yang merupakan sekretaris beliau untuk menuliskan sebuah surat. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Ini adalah wasiat dari Abu Bakar bin Quhafah di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkan dunia dan mulai masuk ke alam akhirat. Alam di mana orang-orang kafir menjadi beriman dan orang-orang fajir menjadi yakin. Jadi mana orang-orang kafir pasti akan yakin dan beriman mereka setelah mengetahui bagaimana keadaannya. Karena dia telah menyaksikan langsung apa saja yang Allah firmankan dan Rasulullah sabdakan itu benar adanya. Termasuk juga orang-orang fajir. Orang fajir ini adalah orang pelaku maksiat yang mereka dulu berimannya setengah-setengah. Ya, mereka belum sepenuhnya yakin. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak, tapi masih melakukan maksiat. Seolah-olah dulu di dunia maksiat yang dia lakukan tidak dibalas oleh Allah. Sekarang setelah dia saksikan bagaimana kematian dan dia pun telah masuk ke alam akhirat, yang masuk ke alam kubur, baru dah dia yakin. Maka begitulah kita hari ini, pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang mungkin masih keyakinannya sangat rendah kepada Allah SWT, yang masih meremehkan dosa-dosa, kemaksiatan yang dia lakukan masih diremehkan. Dia pikir itu tidak dibalas. Maka ketika dia telah meninggal, dia telah mati, telah disumbat mulutnya itu, telah ditimpakan oleh tanah-tanah kuburan, baru dia sadar. Baru dia ingin berniat, ingin kembali ke dunia, ingin beribadah. Apalagi? Sudah tidak ada lagi maknanya, tidak lagi ada artinya itu. Meskipun dia nangis darah sekalipun, tidak ada lagi artinya. Maka inilah kita manfaatkan kesempatan kita. Ya, kita anggap saja kita sudah mati. Ya, memang pada dasarnya kita akan mati. Allah hidupkan kita. Nah, maka sebelum kita mati kembali itu, maka kita persiapkan ini. Kita lihat nih banyak di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahulu kita meninggal dunia. Maka kita pasti akan juga meninggal dunia. Maka oleh karena itu sebelum sampai ajal kita tiba, kita persiapkan semaksimal mungkin amalan-amalan, ibadah-ibadah dengan sempurna. Sehingga itulah yang akan membantu kita insyaAllah menuju kepada alam akhirat yang kekal abadi selamanya. Maka dalam isi surat itu Abu Bakar menjelaskan, ya nanti di alam akhirat orang-orang kafir dan fajir pasti akan membenarkan semuanya dan mereka tidak lagi mendustakannya. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, aku mengangkat di antara kalian untuk menjadi penggantiku. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar pun pingsan karena di akhir kehidupan beliau sempat demam selama 15 hari. Dan sebagian ulama sejarah mengatakan bahwasanya beliau demam ini merupakan pengaruh dari sengatan binatang berbisa yang ketika beliau mendampingi Rasulullah SAW di dalam Gua Thur, yang pada serial sebelumnya setelah kita jelaskan bahwasanya Abu Bakar menutup ya celah lubang-lubang yang tersisa dengan kaki beliau, sehingga di sana keluarlah binatang berbisa sehingga tersengatlah kaki beliau, dan Allah pun ingin menutup kehidupan beliau dengan pahala yang besar dengan wasilah sengatan binatang berbisa ini.
Sehingga 15 hari lamanya beliau demam tinggi. Maka ketika Abu Bakar ini pingsan, Utsman bin Affan pun berinisiatif. Ya, dengan kebijaksanaannya beliau melanjutkan karena dia khawatir ketika Abu Bakar pingsan nanti beliau tiba-tiba meninggal sudah tidak sadar lagi. Sehingga langsung Utsman bin Affan berinisiatif menuliskan, aku angkat di antara kalian adalah Umar bin Khattab. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar tersadarkan kembali dan meminta Utsman bin Affan mengulang tentang apa yang telah beliau tuliskan. Saat diulang, ya, tersebutlah bahwasanya telah aku angkat di antara kalian Umar bin Khattab. Setelah mendengarkan itu, ternyata Abu Bakar langsung bertakbir, Allahu Akbar 3 kali. Seraya berkata seolah-olah setuju. Dan itu memang tujuannya. Benar wahai engkau Utsman, apa yang merupakan kebijakan beliau, ya, merupakan kebijakanmu tadi, menuliskan Umar bin Khattab, itu sesuai dengan apa yang akan aku sampaikan. Namun tiba-tiba aku pingsan. Maka engkau pun telah menuliskan yang sesuai, semoga Allah membalas kebaikanmu. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun diangkat menjadi khalifah dan disetujui oleh seluruh kaum muslimin. Dan yang jelas segala kebaikan apapun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk kemuliaan Islam, untuk kebangkitan Islam, semua itu akan mengalir pahala untuk Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun mendapatkan panen pahala atas segala kebaikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk agama yang mulia ini, Islam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abu Bakar juga berwasiat ketika beliau hendak meninggalkan dunia. Beliau berkata bahwasanya sejak kami memimpin menjadi khalifahnya kaum muslimin, kami tidak pernah memakan sepeser pun, 1 dirham, 1 dinar pun dari hartanya kaum muslimin, kecuali kami menikmati apa saja yang telah dihidangkan untuk kami. Jadi kalau udah diberi, baru Abu Bakar ini mau mengambil ataupun mau mengkonsumsinya atau memakannya. Jadi nggak pernah nih Abu Bakar ambil pajak, ngambil fee, tidak. Kalau misalnya ada proyek nggak ada dia ambil fee itu. Tapi apapun yang diberi, insya Allah diambil. Selama halal tuh dia ambil. Tapi kalau dia minta-minta itu tidak ada. Tidak ada ketetapan-ketetapan. Kalau mengurus ini dia akan dapat ini, enggak. Tidak ada seperti itu. Bahkan ini rampasan perang, harta dari rampasan perang beliau tidak mengambil. Beliau bagikan semua kepada muslimin. Karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abu Bakar cuma memiliki 1 budak dan 1 unta penyiram yang menyiram kebun-kebun kurma beliau. Jadi beliau hidup dengan hasil usahanya sendiri. Tidak mencari kehidupan dari kepemimpinan beliau. Tidak seperti itu. Bukan seperti kita hari ini ya. Menjadi pemimpin untuk menghidupkan diri. Untuk menghidupi diri sendiri. Bahkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dan keuntungan yang besar dengan bermodal kepemimpinan. Jadi kita bayangkan ini Abu Bakar. Itu pun segala fasilitas yang diberikan. Budak, unta penyiram, bahkan sehelai kain yang diberikan ketika beliau menjadi khalifah, beliau wasiatkan untuk dikembalikan. Diwarisi ya sudah. Diberikan kepada pemimpin selanjutnya. Di semua ini fasilitas-fasilitas. Tanya kalau oleh baru dajuk. Ya ini masih alhamdulillah masih bagus ya diberikan budaknya segala fasilitas langsung diserahkan lagi diserahkan kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab menjadi pemimpin selanjutnya setelah beliau. Bahkan ini sehelai kain disuruh kembalikan karena ini didapatkan ketika beliau menjadi pemimpin. Maka semua yang didapatkan itu ketika beliau memimpin. Sekarang beliau tidak lagi menjadi pemimpin, maka disuruh kembalikan semua. Kita betapa banyak sudah kita pakai fasilitas negara, belum lagi yang kita rusak. Na'udzubillah. Bagaimana ini pertanggungjawaban? Beliau itu melakukan itu karena takut nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga ketika mendengarkan itu, Umar bin Khattab menangis seraya berkata, Abu Bakar telah membuat orang yang setelahnya menjadi lelah. Karena tidak bisa ini kayak mencontoh dia. Ya, karena sangat lelah mencontoh bagaimana kebaikannya, bagaimana kebijakannya yang luar biasa itu. Sangat susah kami mencontohnya. Dan Abu Bakar telah menyelamatkan dirinya dari masalah yang besar di hari kiamat kelak.
Dan Abu Bakar ini wafat di usia beliau yang ke-63 tahun. Beliau meninggal pada hari Senin malam Selasa, tepatnya 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dan beberapa waktu sebelum beliau wafat, beliau sempat berbicara dengan Aisyah, menanyakan sesuatu kepada Aisyah, pada hari apa Rasulullah meninggal? Kemudian Aisyah menjawab, pada hari Senin malam Selasa. Kemudian Abu Bakar berkata, aku berharap malam inilah Allah wafatkan agar sama dengan wafatnya Rasulullah yang mulia. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku memiliki baju gamis ini. Ada satu baju panjang beliau yang memang sudah terlihat sangat tua. Maka kata beliau, maka apabila aku meninggal, tolong baju ini engkau gunting, maka kafankanlah aku dengan baju ini. Dan tambahkan 2 kain lagi yang biasa. Kemudian Aisyah mengatakan bahwasanya, wahai ayahku, ini kan sudah usang, ini kan sudah tua. Biarkan kami carikan yang baru, biarkan kami belikan yang baru untukmu. Namun dengan bijaknya Abu Bakar berkata, cukupkanlah aku dengan ini. Sudah, ini aku boleh ini saja. Biarkan yang baru itu untuk orang-orang yang masih hidup saja. Untuk aku yang akan meninggal, untuk apa yang baru? Karena itu kan cuma menunggu waktu saja. Ya, menunggu di alam kubur. Jadi nggak mesti yang baru. Berikan saja yang baru-baru itu untuk yang masih hidup. Dan akhirnya Abu Bakar pun meninggal dengan usia beliau 63 tahun. Persis sama sebagaimana Rasulullah SAW yang wafat juga di usia 63 tahun pada hari Senin malam Selasa. Dan beliau alhamdulillah meninggalkan istri dan anak-anak dalam keadaan beriman, berislam dengan sempurna. Bahkan juga ayah beliau, orang tua beliau, ayah dan ibu beliau juga alhamdulillah telah masuk Islam, telah berislam dengan sempurna. Maka inilah harapan orang tua. Ketika kita sebelum meninggalkan dunia ini, maka perlulah kita mendidik anak-anak kita lebih baik. Anak-anak keturunan kita. Jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam keadaan jahiliyah. Meninggalkan mereka dalam keadaan tidak tahu Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Karena bisa jadi ketika meninggalkan anak dan istri kita, keturunan kita dalam keadaan mereka tidak berislam dengan sempurna, maka mungkin ini akan menjadi masalah yang besar di hari pertanggungjawaban kelak. Maka oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT di dunia ini, mari kita menuntut ilmu agama, kita perbaharui iman kita, perbaharui tata cara ibadah kita yang benar, yang sempurna. Juga apabila kita telah memiliki keluarga, kita memiliki istri, anak, kita didik mereka dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mereka lah menjadi aset kita, mereka lah menjadi pahala-pahala berjalan kita, pahala jariah kita. Meskipun kita sudah meninggal, tapi mereka tetap mengalirkan pahala-pahala untuk kita. Itulah harapan kita. Jangan kita sia-siakan kehidupan kita di dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dakwah semampumu.